Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Syamsidah MPD dan Ibu Israwati Hamzar SPD MPD selaku dosen mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu dengan NIM 2102085020039. Kali ini, aku mau berbagi cerita tentang permasalahan yang menghambat belajar siswa di sekolah. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang siswa yang malas atau jarang sekolah dan juga dia malas belajar di kelas. Di sekolah-sekolah pasti banyak kasus yang seperti itu. Bahkan mungkin di sekolah aku pun ada yang seperti itu, baik dari tingkat kelas 10, 11, 12 maupun tingkat dari SD, SMP, hingga SMA. Pada dasarnya, pendidikan merupakan suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian manusia yang berjalan seumur hidup. Tentunya dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi berlangsung juga di luar kelas, bahkan di rumah. Namun, pendidikan anak di zaman sekarang itu mulai rentan. Ya, kenapa demikian? Karena kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak itu sendiri. Dari sekian banyak orang tua, mungkin hanya 10% atau 15% yang terlibat atau mau melibatkan diri dalam pendidikan anaknya. Biasanya itu ketika ditanya atau misalkan ada orang tua yang diundang ke sekolah karena anaknya yang jarang sekolah atau mungkin malas, misalkan dari rumah berangkat tetapi nggak sampai ke sekolah, atau ya dia ke sekolah tapi nggak ke kelas. Ketika diundang dialog dengan guru BK ataupun guru mata pelajaran, selalu alasannya adalah kesibukan pekerjaan. Alasannya karena saya sibuk bekerja, atau mungkin juga dia punya job yang harus diselesaikan, atau bahkan sedang berada di luar kota atau luar provinsi, sehingga aktivitas yang dilakukan oleh anak, mau itu di sekolah, mau itu di luar sekolah, atau bahkan di rumahnya sendiri, orang tua tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya. Padahal orang tua itu merupakan guru pertama bagi kita, bagi anak dalam menaiki tangga kehidupan. Oke teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku sempat ngobrol dengan salah satu siswa. Kebetulan aku dapetin informasi bahwa siswa itu tuh malas sekolah atau jarang ke sekolah, atau bahkan dia ke sekolah tapi nggak masuk. Setelah aku coba ngobrol empat mata dengan siswa tersebut, kenapa sih kamu jarang ke sekolah? Atau misalkan kamu ke sekolah tapi kamu jarang masuk ke kelas. Apa sih yang jadi alasan pemicu sehingga kamu seperti itu? Dan jawaban yang menurut aku mencengangkan dan sedih juga, ya miris dengarnya. Dia bilang bahwa, "Bu, aku tuh kurang perhatian dari orang tua. Orang tua aku tuh terlalu sibuk dengan dunianya, dengan pekerjaannya, sehingga nggak ada waktu buat aku. Nggak ada waktu buat aku mau mencurahkan apa yang mau aku lakukan di sekolah, apa yang mau aku lakukan di luar sekolah, atau bahkan masalah kehidupan aku pun mereka tuh nggak tahu, nggak mau tahu." Oke, mungkin uang jajan dan lain sebagainya itu ngalir biasa, bahkan normal, bahkan mungkin dilebihkan, tetapi aku pun butuh perhatian. Aku butuh perhatian mereka. Lalu kalau kamu butuh perhatian dari orang tuamu, kenapa kamu sampai malas sekolah atau malas untuk belajar di dalam kelas?
Ya, karena menurut aku ini salah satu jalan agar kalau misalkan aku sering nggak datang, nggak masuk ke kelas, ya nantinya endingnya ya orang tua aku tuh bisa diundang ke sekolah oleh guru BP atau BK dan juga wali kelas gitu, supaya nanti mereka bisa memfasilitasi agar aku tuh bisa ngetarain ke orang tua aku di depan guru BK ataupun oleh wali kelas bahwa aku tuh butuh perhatian. Aku butuh perhatian mereka. Sehingga terkadang kalaupun memang selain itu juga mereka itu ketika aku melakukan kesalahan yang menurut mereka itu buruk, mereka menasihati aku itu dengan cara yang enggak lemah lembut, Bu. Dia ngomongnya gitu. Bahkan seolah-olah menjadi teman aku. Kayak misal, kamu tuh nggak berguna, kamu tuh biasanya mencari masalah dalam keluarga, dan lain sebagainya. Itu tuh buat aku sakit banget. Padahal aku tuh butuh banget yang namanya perhatian mereka, support dari mereka, motivasi dan semangat dari mereka. Tapi ya apa daya, itulah yang terjadi. Jadi ya jangan salahkan aku ketika aku ngambil langkah seperti ini. Alasan yang pecut buat aku tuh harus bisa benar-benar memanage waktu, harus bisa melaksanakan tugas aku sebagai guru, sebagai orang tua. Aku pun gak bisa langsung menjudge siswa ketika dia malas, ketika ibaratkan dia ya masih bandel ataupun lain sebagainya, tanpa kita tahu alasan yang mendasar kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, dari kasus yang tadi aku utarakan bahwa alasan dia malas dan nggak mau belajar di kelas, aku coba cari solusi dan pemecahan dari masalah tersebut. Paling tidak mungkin lebih ke melakukan treatment atau pendekatan ke siswa tersebut. Aku mencoba untuk menasihati dia bahwa apa yang dia lakukan itu kurang tepat. Alangkah lebih baiknya dia mengutarakan secara jujur, tanpa harus menunggu orang tuanya diundang ke sekolah. Jadi, utarakan saja demikian itu bersih, utarakan saja aku demikian itu bersikap demikian karena aku butuh perhatian dari papa dan mama gitu. Tetapi diutarakan dengan secara sopan. Tetap kamu juga harus harus bisa menjaga etika ketika ibaratkan berbicara dengan orang tua. Kamu selain itu, kamu misalkan ke orang tua, kamu masih tetap cuek, ya pada akhirnya mau tidak mau, orang tua kamu mungkin bisa akan diundang gitu. Bisa jadi diundang oleh pihak sekolah untuk berdialog dengan guru BK atau wali kelas, oleh guru mata pelajaran, dan juga mungkin akan ngobrol juga sama perempuan yang bisa ngobrol juga sama kamu biar semuanya tuh clear. Nggak ada lagi dusta di antara orang tua, nggak ada lagi kesalahan antara kamu untuk orang tua atau orang tua ke kamu, ataupun mungkin di batas kesabaran membuat udah deh ini cara yang menurut kamu solusi yang terbaik, ya bolos gitu sekolah ataupun bolos nggak masuk pelajaran mungkin selain kita. Aku mau ngelakuin itu, bahwa mencoba untuk menasihati dia, minimal dikasih gambaran masa depan kamu ke depan. Kalau kamu seperti ini, seperti ini saja, mau seperti apa dan bagaimana akhirnya. Dia bilang, oke Bu, aku akan berubah, insya Allah aku akan berubah, walaupun jujur aku butuh dukungan, aku butuh motivasi, aku butuh semangat, support system dari ibu dan juga mungkin teman-teman yang lain yang di kelas. Itu sama pasti tantangannya akan sangat besar ketika
aku harus keluar dari zona nyaman aku. Yang menurut dia itu maksudnya sudah masuk dalam kompleks dan dia termasuk dalam zona nyaman. Aku jawab, insya Allah ibu bantu, tapi kamu harus komitmen dan harus juga konsisten bahwa kamu akan keluar dari zona nyaman. Artinya aku memberikan lebih ke motivasi semangat terus, juga membangun sistem yang positif buat dia agar dia itu confident lagi, agar dia tetap percaya diri, agar dia punya pemikiran positive thinking terhadap masa depan dan juga apa yang harus dia lakukan gitu. Dan setelah aku memberikan beberapa solusi atau memberikan beberapa pendekatan yang tadi aku bilang bahwa aku berikan support buat dia agar dia bisa berubah sedikit demi sedikit, walaupun mungkin ya harus tetap bertahap ya, seperti itu. Nggak bisa langsung hari ini ngomong yang harus dilaksanakan harus berubah 100%, kan nggak mungkin, pasti semua juga butuh proses. Setelah itu ada beberapa hari kemudian aku coba pantau, aku coba tanya ke teman sekolahnya atau teman dekatnya, dan alhamdulillah dia sudah mulai rajin ke sekolah, dia mau belajar lagi di kelas, walaupun kata teman-temannya dia belum aktif, maksudnya dia belum benar-benar aktif banget gitu, tapi minimal dia mau stay di kelas. Ya, aku benar-benar bersyukur, alhamdulillah dia mau ada perubahan walaupun belum signifikan. Dan tentunya ini tidak bisa dilepas begitu saja, harus tetap dipantau dan tentu perlu juga ada komunikasi dengan orang tuanya dia agar bisa diberi pengertian, perhatian dan kerja bersama jika ingin anaknya bisa berubah menjadi lebih baik. Pastinya banyak alasan, banyak faktor siswa kenapa malas sekolah atau jarang sekolah, atau bahkan mungkin dia ke sekolah tapi dia nggak mau belajar di kelas. Itu banyak sebabnya, itu pula yang perlu kita gali. Ya, artinya kita tuh sebagai seorang guru jangan langsung menjawab siswa ini, oh ini malas, udah yakin 100%. Sebenarnya nggak bisa seperti itu. Harus tahu, harus menggali bahwa oh iya, itu siswa seperti ini pun karena ini. Apa yang harus saya lakukan ya? Minimal sebagai guru mata pelajaran mungkin, walaupun bukan sebagai wali kelas, nggak ada salahnya kita memberikan motivasi, memberikan masukan. Mungkin saja kan itu bisa memberikan dia support system, bisa membuat dia lebih positif lagi dalam berpikir. Mungkin itu teman-teman edisi berbagi cerita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi refleksi buat kita sebagai calon guru, sebagai calon orang tua, dan semoga menjadi inspirasi juga buat teman-teman di rumah. Oke? See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.